A plus B kurung kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, Sobat Muslimah, pasti kenal kan sama rumus barusan? Yaps, itu adalah rumus aljabar. Dimana kita udah belajar aljabar dari mulai SD sampai SMA, termasuk di universitas. Kecuali di jurusan-jurusan tertentu yang gak ada matematikanya. Nah, ternyata Sobat Muslimah, aljabar itu konsep awalnya ditemukan oleh ilmuwan Islam, yaitu Al-Khawarizmi. Dan dia juga yang menemukan angka 0, ya angka 0 yang sangat berarti dalam kehidupan kita, apalagi di dalam mata uang kita. Oke Google, rute menuju stasiun Tebet. Tempat 11 menit dari lokasi Anda menggunakan mobil saat lalu lintas padat. Berikut adalah petunjuk arah mengemudi. Enak banget ya zaman sekarang. Mau kemana-mana, tinggal lihat GPS. Gak usah lagi tuh kita lihat kompas arahnya kemana. Ribet kan? Eits, tapi jangan bangga dulu. Karena kemudahan yang kayak GPS ini gak bakal kalian rasain tanpa jasa seorang muslimah hebat yang bernama Maryam Al-Astrolabi. Yap, beliau ini yang menciptakan alat bernama Astrolab atau kita kenal sekarang ini kompas. Nah, dan konsep kompas ini yang sekarang digunakan untuk membuat alat-alat penunjuk arah seperti GPS ini. Hai guys, kalian tahu kan ini benda apa namanya? Ya, bener banget, ini adalah kamera. Ya, seperti yang kita tahu, benda ini sering dipakai oleh orang-orang untuk mengabadikan momen-momen tertentu, atau dipakai oleh para wartawan untuk melaporkan berita, atau dipakai untuk sekedar ya selfie-selfie cantik kayak gitu. Tapi guys, kita jangan tahu sekedar sampai selfie cantik aja. Tahu nggak? Ternyata yang mendasari kamera ini adalah ilmu optik. Dan yang amazingnya adalah ilmu optik tersebut ditemukan oleh seorang muslim. Ya, muslim. Kalian pada tahu gak siapa? Nah, benar sekali. Namanya Ibnu Haytham. Ya, jadi beliau adalah ilmuwan yang sangat berpengaruh dan cerdas. Dari ilmu optik, jadilah kamera. Ih, kece banget kan? Nah Sobat Muslimah, itu tadi salah 3 dari ilmuwan-ilmuwan muslim yang kece dan hebat luar biasa. Ya, tapi Sobat Muslimah, tenang aja. Ternyata ilmuwan kece dan berpengaruh di masa Islam itu nggak cuman beliau bertiga aja loh. Yap, benar banget. Masih ada Ibnu Sina dengan ilmu kedokterannya. Terus masih ada Ibnu Firnas dengan ilmu pesawatnya. Dan masih banyak lagi. Dan ternyata mereka-mereka itu ilmuwan polimet. Dan mereka pastinya faqih fiddin. Luar biasa kan? Sains dapat, agama juga dapat. Tapi kenapa ya? Kok bisa ya? Muslim pada masa itu bisa jadi ilmuwan-ilmuwan kece dan hebat luar biasa. Padahal kan sekarang kita masih muslim ini nggak sebanyak itu deh. Masih ilmuwan-ilmuwan yang terlahir. Kenapa ya kira-kira? Iya ya. Padahal kan kalau kita pikir-pikir, mereka yang di masa lalu itu muslim. Sekarang kita muslim juga. Mereka dulu belajar. Sekarang kita juga belajar di sekolah. Kira-kira apa ya yang ngebedain muslim sekarang dan muslim di masa lalu? Nah, Sobat Muslimah, penasaran kan gimana sih sistem pendidikan Islam yang dulu bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan kece, hebat, dan perfect kayak tadi? Nah, langsung aja yuk kita simak aja sharing kita. Check it out. Hai. Nah, Sobat Muslimah, yuk kita mulai aja yuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi kan tadi kita bertanya-tanya ya gimana kok bisa di zaman dahulu kala itu banyak banget para ilmuwan muslim yang cerdas, pintar, faqih fiddin, berpengaruh lagi. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena pada zaman berdirinya negara Islam, negara sangat detail mengurusi urusan pendidikan masyarakatnya, mulai dari kurikulumnya dan lain-lain. Dan setiap pelajar dibuatin kurikulum yang sesuai dengan akidah Islam. Gitu loh. Jadi zaman dahulu itu para ilmuwan diajarkan kesadaran agar selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas. Jadi ketika ia menuntut ilmu setinggi-tingginya,
itu semata-mata hanya untuk menggapai ridho Allah. Gitu. Berarti beda ya sama sekarang. Kayaknya masih banyak orang yang mengejar pendidikan setinggi-tingginya cuma untuk dapat ijazah lah, ataupun cuma biar dapat gelar gitu. Iya. Ya benar banget, padahal kalau zaman dulu pendidikan itu merupakan suatu kebutuhan. Jadi memang seluruh rakyat itu merasa butuh akan ilmu. Jadi fasilitas pendidikan itu disediakan oleh negara. Jadi emang gratis tis gitu. Berarti enak banget ya. Jadi nggak bakal ada tuh kasus-kasus kayak siswa putus sekolah ataupun nggak bisa sekolah cuma karena nggak ada biaya untuk pendidikannya. Iya betul. Karena sekarang pendidikan itu Relatif mahal. jadi nggak semua mampu membayar biaya untuk pendidikan. Walaupun Pasti ada masih lah beasiswa ya. sih memang, ada beasiswa, tapi nggak semua orang bisa merasakannya. Dan itu dibatasi. Nah, guys, masa ya, Masya Allah banget. Dulu, waktu di zaman kejapahan, setiap pelajar itu dari masa prabalik sampai balik, mereka itu diajarkan agar memiliki dan memahami saksiyah Islam alias kepribadian Islam. Kepribadian Islam Gitu. dan apa ya, kemajuan peradaban Islam pada saat itu bukan cuman terlihat dari lahirnya ilmuwan-ilmuwan, tapi juga dibangunnya universitas pertama di dunia, terus perpustakaan yang besar yang apa ya, Buku-buku ya. iya. Jadi pada masa kejayaan banget gitu ya pada masa itu, karena negara berperan, para pelajar pun berperan, dan masyarakat pun ikut mengayomi. Oke guys, Begitu aja dari kita. ya. Terus pantengin kita di Speak Up Your Mind. Saatnya remaja bicara, saatnya remaja peduli, saatnya remaja bangkit. Allahu Akbar.